konten kita kali ini sudah pernah diterbitkan dalam channel lama. Namun izinkan kali ini akan kami posting ulang dengan catatan tambahan di bagian opening ini. Sesungguhnya ramalan Prabu Jayabaya Kediri termasuk misteri hingga sekarang. Misteri ini bukan hanya terkait isi ramalannya, namun juga pertanyaan besar. Benarkah ramalan-ramalan itu adalah karya Prabu Jayabaya sendiri atau karya ramalan orang lain yang mencatut nama Prabu Jayabaya? Yang nampak ganjil adalah bahasa ramalan tersebut yang menggunakan bahasa Jawa Baru, bukan Jawa kuno, sesuai era hidup Prabu Jayabaya saat masih memerintah Kediri. Ada yang menduga bahwa Raden Ronggowarsito lah yang sebenarnya menuliskan ramalan ini dengan meminjam nama Prabu Joyoboyo. Ronggowarsito sendiri selain terkenal sebagai pujangga Surakarta, beliau juga diyakini sebagai manusia waskito, weruh sakdurunge winarah, alias memiliki ketajaman batin yang luar biasa. Salah satu fakta yang sulit terbantahkan adalah ketika dia menuliskan tanggal kematiannya pada karya terakhirnya, Serat Sabto Jati, 8 hari sebelum kematiannya. Uniknya lagi, Serat Sabto Jati memiliki lirik bernuansa Megatruh, sebuah tembang yang secara spiritual mengangkat fase berpisahnya roh manusia dari wadaknya sendiri. Sang pujangga menuliskan waktu akhirnya tepat di bagian penutup dan bahkan berpamitan untuk meninggalkan jasad. Namun bagi mereka yang skeptis, kematian Ronggowarsito sebenarnya adalah karena dihukum mati sehingga bisa mengetahui waktu terakhirnya. Namun pendapat ini ditolak karena dalam kalimat tersebut tertulis emating pati patitis, yang diterjemahkan oleh para penghayat sebagai nyamannya mati yang benar atau kematian yang sempurna. Sesungguhnya banyak sekali kitab-kitab sastra yang menggunakan nama Cangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo, sehingga tidak diketahui mana yang benar-benar disebut Jongko Joyoboyo. Namun para peneliti kesusastraan meyakini bahwa sumber ini berasal dari kitab Musarar karya Sunan Giri ketiga atau Sunan Giri Prapen di masa pemerintahan Sultan Agung Mataram. Selanjutnya, para pujangga menjadikan kitab ini sebagai rujukan berbagai karya mereka yang kemudian menggunakan nama Cangka Jayabaya. Cangka atau Jongko sesungguhnya berarti petunjuk, namun entah mengapa lebih diakrabi dengan arti ramalan atau prediksi masa depan. Sementara Jayabaya atau Joyoboyo sesungguhnya terdiri dari dua kata, Joyo dan Boyo. Joyo berarti menang, Boyo berarti bahaya atau membahayakan. Dengan demikian, Jongko Joyoboyo sesungguhnya bisa diartikan sebagai petunjuk mencapai kemenangan saat menghadapi bahaya. Jadi, Jongko Joyoboyo bisa saja memang tidak terkait sama sekali dengan Prabu Joyoboyo Kediri. Meski tidak bisa dipungkiri, keagungan dan kewibawaan Prabu Jayabaya Kerajaan Kediri sangat mempengaruhi kehidupan sastra generasi-generasi berikutnya. Mengingat di masa pemerintahannya, berbagai karya sastra agung dilahirkan. Di antaranya Kakawin Borotoyudo yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Lepas dari bagaimana riwayat sesungguhnya Jongko Joyoboyo itu, juga benarkah isi ramalan Joyoboyo tersebut? Namun paling tidak melalui karya sastra kuno yang diserat para leluhur tersebut, hendaknya petuah-petuah di dalamnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu eling lan waspoto menghadapi zaman yang terus berubah. Lalu siapakah Prabu Jayabaya Kerajaan Kediri itu, dan apa sajakah isi Jongko Joyoboyo yang populer dan paling sering muncul sekaligus akrab di telinga? Video berikut ini adalah produksi lama di channel kami yang sudah wafat. Mohon maaf jika ada perbedaan kualitas gambar atau audio dengan bagian catatan tambahan pembuka kali ini. Jayabaya yang menggunakan gelar Abhiseka Sri Maharaja Sang Mahapanji Jayabaya Sri Warmaswara Madusudana Awataranindita Suh Trisinga Parakrama Utunggadewa
adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157. Masa ini dianggap sebagai masa di mana Kediri mencapai puncak kejayaannya. Di masa ini, Kediri berhasil menguasai kerajaan Jenggala yang berkedudukan di Sidoarjo, sekaligus menyatukannya dengan Kediri. Sebuah prasasti bernama Prasasti Hantang menjadi bukti kemenangan Kediri dengan dianugerahkannya penghargaan pada penduduk desa Ngantang yang telah banyak berjasa. Dalam prasasti tersebut terdapat semboyan Panjalu Jayati atau Kediri menang dan digunakan hingga sekarang. Apa yang menjadi spesial dari Jayabaya adalah ramalan-ramalannya yang lebih populer dibanding kehidupan Jayabaya sendiri. Lalu apa sajakah ramalan Jayabaya yang populer dan diyakini benar-benar terjadi tersebut? Soekarno, politisi ulung sekaligus Presiden Indonesia pertama yang paham kebudayaan Jawa, merasa perlu menukil ramalan tersebut dalam pledoi pembelaannya di Pengadilan Belanda Bandung pada tahun 1930. Pledoi yang kemudian kita kenal dengan Indonesia Menggugat itu. Soekarno menyebut tentang Ratu Adil. Bunyi larik dalam ramalan Jayabaya yang dinukil oleh Soekarno adalah sebagai berikut. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Ratu Adil atau Satria Piningin. Joyoboyo mengidentifikasi sebuah zaman di mana ramalan itu mulai dinyatakan terjadi. Zaman yang disebut zaman Joyoboyo. Lalu apa saja tanda zaman Joyoboyo itu? Besok yen wis ono kereta tanpa jarak, tanah Jawa kalungan usi, perahu melaku yang dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandangi. Iku tondo yen tekane zaman Joyoboyo wis tekan. Kereta api ditemukan pada tahun 1784 oleh William Murdoch, 649 tahun setelah Joyoboyo memerintah Kediri. Pemerintah Belanda membuat kalung besi atau rel besi di Jawa untuk pertama kalinya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 1864 untuk rute Semarang-Tanggung. Sementara Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawatnya pada tanggal 17 Desember 1903 atau 768 tahun setelah Joyoboyo memerintah Kediri. Anthony Fokker, orang Belanda kelahiran Blitar, Jawa Timur, berhasil memproduksi pesawat untuk pertama kalinya di tahun 1910 yang lantas pindah ke Jerman untuk mendirikan pabrik perahu sing mlaku ing dhuwur awang-awang itu di Berlin, Jerman. Sungai terbukti kini telah kehilangan mata air. Mata air sendiri telah tertutup beton-beton maupun aspal. Manusia mengambil air dari tanah menggunakan sumur bor dan minum dengan air yang didatangkan jauh-jauh dengan tangki-tangki dari pegunungan, dikemas dengan galon, botol maupun gelas plastik. Sementara hiruk-pikuk transaksi pasar memang telah kehilangan suaranya, berganti dengan mall atau supermarket dengan harga yang telah tercantum di produk tanpa bisa ditawar lagi.
sehingga hilanglah hiruk pikuk transaksi pasar. Apakah semua tanda-tanda itu menunjukkan mulai berlakunya zaman joyo? Konflik besar di dunia diyakini juga telah diramalkan dalam Jongko Joyoboyo. Ini disebutkan dalam kalimat perlambang, besok yen ono paperangan saka wetan, kulon, kitulan lor, akeh wong becik saya sengsara. Versi lain menyebutkan bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia juga telah diramalkan sebagai bangsa pucat yang datang membawa tongkat dan bisa membunuh dari jarak jauh. Sementara kedatangan bangsa kuning digambarkan sebagai kajajah saumur jagung karuwong cebol, yang diterjemahkan sebagai penjajahan singkat dari bangsa Jepang. Masalah sosial politik di era modern juga banyak diprediksi ratusan tahun sebelumnya dalam Jongko atau ramalan Joyoboyo dalam cuplikan lari-lari sebagai berikut. Wong api ditampik-tampik, yang diartikan sebagai mereka yang sesungguhnya baik justru ditolak. Ada juga tukang mangan suap soyo dodro, maling lungguh wetenge mleduk, akeh wong nyekel bondo nanging uripe sengsara, yang diartikan sebagai para koruptor yang penuh gelimang harta namun pada akhirnya hidup sengsara. Turjono soyo sampurno, wong jahat munggah pangkat, wong mulya dikunjara, sing jujur kocur. Sementara masalah sosial, beberapa lari-larinya berbunyi demikian. Wong wadon nganggo pakaian lanang, wong wadon nunggang jaran, akeh buruh nantang juragan, juragan dadi umpan, sing suarane seru oleh pengaruh. Perawan mungsak rego 5, akeh ibu padha ngedol anake, akeh wong wadon ngedol awake, akeh wong ijol bebojonan, akeh perawan tuwa, akeh rondo nglairake anak, akeh jabang bayi lair goleki bapane, guru disatru, tonggo padha curiga. Nuansa ekonomi juga tergambar dalam lari-lari. Pedagang akeh sing keplarang, akeh barang haram, akeh barang-barang mlebu luang, akeh wong kaliren lan wudo, sing dodol akal okol, wong golek pangan kaya gabah diinteri, sing kebat kliwat, sing gede kesasar, sing cilik kepleset, sing anggak ketunggak, sing wedi mati, sing nekat berkat, sing jerih ketindih, sing ngawur makmur, sing ngati-ati ngrintih, sing ngedan keduman. Pedagang adol barangi soyo laris, bandane soyo ludes. Dan masih banyak lagi ramalan-ramalan lainnya yang berjumlah ratusan lari yang disebut wolak-wali zaman. Zaman edan, yen ra edan ra keduman. Namun demikian, hal yang paling populer, paling ditunggu sekaligus paling misteri dari ramalan Joyoboyo adalah munculnya Satrio Piningit atau Satrio yang dirahasiakan keberadaannya sekian lama, lalu muncul untuk membuat perubahan besar yang sifatnya kemakmuran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, mengisi sekilas komentar atau sekedar absen di video ini. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan.